Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Suyanto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosda Yuni Esalsofa dengan NPM 2413021017. Kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tema Mengapa ada tanda positif dan negatif. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sesuatu yang mungkin belum pernah kita renungkan lebih dalam sebelumnya. Sesuatu yang sangat sederhana dan bahkan setiap anak di bangku sekolah sudah mengenalnya, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Mengapa kedua simbol matematika ini perlu kita bahas? Mari kita lihat. Tanda positif dan negatif itu selalu berpasangan. Dalam ilmu matematika, tanda positif digunakan untuk menggambarkan penambahan dan tanda negatif digunakan untuk menggambarkan pengurangan. Kalau kita belajar matematika, kedua tanda ini seperti dua sisi mata uang. Tidak ada satu tanpa yang lain. Bahkan dalam akuntansi, kedua tanda ini menjadi penyeimbang dalam neraca. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak selalu berada dalam keadaan di atas dan tidak selalu berada dalam keadaan di bawah. Hidup senantiasa mempertemukan kita dengan dua sisi yang berlawanan. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada pujian, ada kritik, ada waktu luang, dan ada waktu sempit. Dan semua itu bukanlah tanpa sebab. Semua itu adalah cara Sang Pencipta menyeimbangkan hati dan jiwa kita. Coba bayangkan, jika hidup hanya penuh dengan tanda positif, kita terus-menerus berhasil, dihargai, dipuji, mungkin kita bisa jadi lupa diri atau bahkan lupa dengan Sang Pencipta. Sebaliknya, jika hidup hanya penuh dengan tanda negatif, ujian, kegagalan, kehilangan, mungkin kita merasa putus asa dan merasa hidup ini tidak adil. Padahal semua ini telah disusun dalam kehidupan. Negatif tidak pernah hadir sendiri, ia selalu berdampingan dengan positif. Mungkin kita sedang mengalami ujian, hati lelah, usaha terasa sia-sia, dan orang lain tidak memahami kita. Tapi bisa jadi itu adalah proses pembersihan hati agar kita kembali bergantung pada Sang Pencipta, bukan pada diri sendiri. Dan di sisi lain, ketika kita mendapatkan kemudahan, keberhasilan, dan kegembiraan, itu adalah bentuk kasih sayang Sang Pencipta kepada kita agar kita lebih bersyukur dan lebih banyak berbagi. Jadi, tanda negatif bukanlah hukuman, tetapi peringatan agar kita sadar bahwa kita tidak selalu berada di atas. Dan tanda positif bukanlah puncak, tetapi amanah agar kita selalu bersyukur dan tidak lupa untuk berbagi terhadap sesama. Hidup bukan soal menghindari negatif dan mencari sebanyak positif, tapi soal bagaimana kita bisa menyikapi keduanya dengan bijak. Syukur yang positif, sabar yang negatif. Dalam matematika kehidupan, keseimbangan adalah kuncinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.